Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Timothy, seorang apoteker. Mari kita mulai konsultasi obat. Baiklah, untuk video kali ini kita akan membahas sedikit, mengobrol tentang sumpah apoteker. Jadi untuk video kali ini kita tidak membahas tentang obat-obatan dulu. Mungkin untuk channel ini kita ngobrol santai saja tentang apa sih sebetulnya profesi apoteker itu. Sebetulnya di video pertama saya sudah menjelaskan tentang sedikit tentang profesi apoteker. Tetapi di video kali ini saya akan membahas tentang sumpah apoteker. Jadi bila teman-teman sudah mengambil jurusan profesi apoteker, maka saat wisuda profesi apoteker akan dilakukan yang namanya pengambilan sumpah apoteker. Jadi sebetulnya bukan apoteker saja yang diambil sumpahnya, tetapi ada juga profesi-profesi lain seperti dokter, perawat juga yang sama seperti apoteker akan dilakukan pengambilan sumpah juga. Jadi perawat, apoteker, dokter gigi, dokter umum itu semua profesi itu saat wisuda tentu saja akan dilakukan pengambilan sumpah. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sumpah apoteker ya. Jadi sumpah apoteker ini ada enam yang harus disebutkan saat pengambilan sumpah. Di sini saya sudah ada contohnya. Di sini ada fotokopiannya. Fotokopian ini di sini ada 6 poin pernyataan sumpah apoteker. Akan saya baca satu-satu ya. Yang poin pertama, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Jadi poin pertama pernyataan sumpah apoteker ini dimaksudkan bahwa setelah saya sudah lulus menjadi seorang apoteker, maka saya perlu melakukan pelayanan demi kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Poin kedua, saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai apoteker. Jadi saya kan bekerja di rumah sakit, tentu saja ada beberapa hal yang harus atau wajib saya rahasiakan yang tidak boleh saya sebar ke masyarakat. Misalkan identitas pasien, riwayat penyakit pasien tentu saja harus dirahasiakan ya. Ini poin kedua ya. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan dan keilmuan saya sebagai apoteker. Poin 3, sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan. Ini poin 3 ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi walaupun ada ancaman atau apapun, saya wajib atau harus mempergunakan ilmu pengetahuan kefarmasian saya untuk kemanusiaan. Yang nomor 4, saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Maksudnya ini dalam pekerjaan kefarmasian saya sebagai seorang apoteker, saya perlu melakukan pelayanan kefarmasiannya dengan sebaik-baiknya, tentu dengan martabat dan etika yang berlaku ya. Poin 5, dalam menunaikan kewajiban
saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruhi oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. Jadi di poin nomor 5, misalkan saya ada di suatu partai politik, tentu saya harus netral dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Jadi benar-benar tidak ada pengaruh keagamaan atau ada pengaruh kebangsaan, kesukuan, politik, kepartaian, atau kedudukan sosial. Saya harus bersikap netral di sini. Maksud di poin 5 ya. Selanjutnya poin 6, saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsyafan. Jadi poin 6 ini merupakan peneguhan dalam 5 poin di atas, 5 poin pernyataan sumpah apoteker di atas. Jadi nomor 6 ini saya bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan kefarmasian saya sebagai seorang apoteker. Baiklah, itu 6 poin pernyataan sumpah apoteker. Jadi setelah misalkan teman-teman menjalani pendidikan apoteker, maka teman-teman juga pasti harus melakukan pernyataan sumpah apoteker ini ketika wisuda nanti. So, mungkin sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan jangan lupa bila teman-teman suka dengan video ini bisa di like, dan bila teman-teman baru bergabung dengan video ini bisa berikan subscribe juga ya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, patuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan gunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bye.